kuliah di kelompok 5 yang memperkenalkan nama kelompok kami dari Saya Nadia Triwaningsi. Saya Widya Rahmi. Saya Helmi Nurjadi. Saya Yudhina Biasa. saya Sugita Septianda, Saya Rida Nangreni Bestari. Saya Ike Deslianti. Saya Priska Sofia Ganirolina. saya Delvina Indrasari. Baiklah itu nama dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video kami. Kan saya Yudhina Biasa. Ibu bisa panggil saya Yoga. Saya mahasiswa dari Fakultas saya bertugas dari pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Saya yang akan merawat ibu pada satu Juli. Ibu namanya siapa ibu? Ibu senangnya dipanggil siapa? Bagaimana perasaannya ibu? Saya merasa takut. Tidurnya malam tadi gimana? Suara-suara aneh. Keluhannya hari ini apa ibu? Saya masih mendengar suara-suara aneh. Baiklah ibu, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara-suara yang ibu dengar selama ini, tapi tidak tampak di dunia? Enaknya duduk di mana ibu? Di sini aja. Mau berapa lama? Bagaimana kalau 20 menit saja? Apakah ibu mendengar suara tanpa ada wujudnya? Iya. Apa yang dikatakannya ibu? Ayo bunuh dia, bunuh dia. Ibu, bagaimana suaranya itu? Apakah terdengar terus menerus? Apa suatu waktu ibu? Terus menerus. Kapan ibu paling sering merasakannya suara terdengar itu ibu? Saat malam hari. Saat malam hari ya bu? Ya. Berapa kali sehari ibu bisa mendengar suara itu ibu? Berkali-kali. Kali-kali. Pada keadaan apa suara itu ibu biasanya terdengar ibu? Saat saya sendiri mungkin. Ibu, apa yang ibu rasakan pada saat mendengar suara itu ibu? Saya merasa sangat takut. Apa yang ibu itu lakukan saat mendengar suara bisikan itu? Saya menutup telinga saya seperti ini. Apakah dengan cara itu suaranya tidak bisa terdengar lagi ibu? Apakah masih terdengar? Masih terdengar, tapi pelan. Bagaimana kalau kita belajar untuk cara mencegah untuk suara-suara itu terdengar kembali? Apakah itu mau? Bu, untuk mencegah suara-suara terdengar itu ada 4 cara ibu. Yang pertama itu ibu caranya yaitu menghabik suara tersebut. Yang kedua dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi ibu bisa bercakap-cakap dengan orang sekitar itu. Yang ketiga itu ibu bisa melakukan kegiatan yang terjadwal ibu. Misalnya ibu bisa kegiatan olahraga ibu kayak gitu ya bu. Dan yang keempat ibu harus minum obat ya bu. Agar supaya suara-suara terdengar itu tidak terulang lagi ibu. Bagaimana kalau kita belajar salah satu cara dulu ibu? Apakah ibu mau? Itu dengan cara menghardik. Caranya yaitu saat suara-suara itu muncul, ibu langsung bilang begini ibu, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Sekarang ibu yang coba ya, dulu. Nah sekarang giliran ibu yang coba ibu, apakah ibu bisa bu? Bisa. Ya coba bu, silakan coba. Pergi, saya tidak mau dengar. Pergi, kamu suara palsu. Pergi. Bagus. Nah begitu ya bu. Ya. Jadi gimana ibu perasaannya ibu setelah memperagakan cara yang pertama tadi? Saya merasa terluka. Tadi kan saya sudah jelaskan tadi. Apa ibu masih ingat nggak? Tadi ada berapa cara ibu untuk mencegah suara-suara itu kembali ibu? Ada 4 cara. Betul ibu, 4 cara ya bu. Nah ibu masih ingat nggak? Tadi kita
belajar berapa cara Ibu untuk cara mencegah suara itu? Satu cara. Nah, bisa Ibu praktekkan kembali? Bisa? Gimana Ibu caranya tadi? Pergi, saya tidak mau dengar. Pergi, kamu suara palsu. Wah, bagus Ibu, ya begitu Ibu. Baik Ibu, bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Setelah sarapan pagi sama jam 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 12 siang setelah makan. Sampai mau Ibu. Ibu, besok kita bertemu lagi. Bagaimana kalau kita latihan dengan cara mengendalikan suara-suara itu, suara-suara bisikan dengan cara yang kedua Ibu. Ibu, tempatnya untuk pertemuan besok maunya di mana Ibu? Bagaimana kalau kita di sini saja? Jam berapa Ibu? Bagaimana kalau jam 12 siang setelah makan? Sampai jumpa Ibu. Pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih seperti biasa. Apakah suara-suaranya masih muncul? Masih, tapi tidak terlalu sering. Apakah Ibu sudah menggunakan cara yang kemarin kita latih untuk mengusir suara-suaranya, Bu? Sudah. Bagus, Ibu. Janji kita kemarin, Ibu, kita akan mulai latihan dengan cara yang kedua ya, Bu. Kita latihan dengan belajar bercakap-cakap bersama orang lain ya, Bu. Gimana? Di sini saja, Ibu? Ya. Mau berapa lama? Bagaimana kalau 20 menit kita latihannya, Bu? Ibu, cara yang kedua untuk menghilangkan halusinasi adalah dengan cara Ibu berbicara dengan orang lain, Ibu. Misalnya, nanti kalau Ibu mendengar suara-suara aneh lagi, Ibu bisa berbicara dengan teman Ibu, minta tolong sama teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya seperti, tolong saya mendengar suara-suara aneh lagi, ayo berbicara dengan saya. Misalnya juga kalau Ibu sedang di rumah, Ibu bisa minta tolong dengan keluarga Ibu, seperti misalnya kalau ada kakak, Ibu bisa minta tolong dengan kakak Ibu, seperti Kak, mulai mendengar suara-suara, ayo ngobrol dengan kita. Ibu bisa praktekkan, Ibu. Yuk, Tolong, kakak, ibu, saya mendengar suara itu lagi. Silakan ngobrol dengan saya, ayo ngobrol dengan saya. bagus, Ibu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan tadi, Bu? Lumayan lega. Tadi kan kita sudah belajar, sudah berapa cara yang kita pelajari? Dua. Bagus, Ibu. Kita sudah mempelajari 2 cara ya. Ibu harus selalu menggunakan 2 cara itu ya, Bu, untuk menghilangkan halusinasi Ibu. Bagaimana kalau latihan tadi kita masukkan ke dalam jadwal harian pertama kita ya, Bu? Ya. Mau jam berapa kalau bisa sesudah sarapan pagi ya, Bu? Ya. Nah, nanti Ibu selalu latihan ya, Bu, jika suara itu muncul. Besok pagi saya akan kesini lagi, kita latihan lagi. Ya, kita latihan cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas secara teratur ya, Bu. Ya. Besok mau di mana? Di sini lagi, Bu? Di sini. Baiklah, besok sekitar jam 10 saya kesini lagi ya, Bu. Sampai jumpa, dadah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Lu masih ingat sama aku nggak? Masih? Nama aku Sinita, perawat yang akan janji sama Ibu kemarin kalau kita hari ini akan ada percakapan tentang halusinasi Ibu ya. Iya. Ibu masih ingat nggak 3 cara yang aku kasih kemarin buat cara menghilangkan halusinasi Ibu? Masih? Coba, aku mulai. Pergi, aku tidak mau dengar kamu suara palsu. Setelah itu berbicara dengan orang lain seperti, tolong aku mendengar suara-suara aneh, ayo ngobrol dengan aku. Terus Ibu setelah saya kasih terapi seperti itu, apakah Ibu lebih mendingan? Bagaimana perasaan Ibu sesudah melakukan itu? Lebih merasa lebih lega. Lebih lega. Jadi kita bisa masukkan kegiatan hari ini ke kegiatan terjadwal ketiga ya, Bu ya? Iya. Lalu nanti pas menjelang makan
kita harus minum obat ya Bu ya, biar Ibu lebih hilang halusinasinya. Iya, Terus besok boleh nggak kita ngobrol-ngobrol lagi? boleh. Mau di mana? Mau di ruang tamu sini atau di taman? Di sini aja. Di sini aja. Berarti besok kita ngobrol 30 menit ya. Iya. Ibu lakuin terus ya tiap malam sebelum tidur supaya halusinasi Ibu hilang, jadi Ibu bisa cepat pulih. Oke. Nah, gitu aja Bu ya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Baik, Sus. Apakah suara-suaranya masih muncul? Kadang-kadang masih. Apakah sudah digunakan dengan 3 cara yang telah kita latih, Bu? Sudah. Apakah jadwal kegiatannya sudah dilaksanakan? Sudah. Apakah pagi tadi sudah minum obat? Sudah, Sus. Ibu, sesuai dengan janji kita tadi, hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obat yang Ibu minum. Ibu, adakah bedanya setelah minum obat secara teratur? Apakah suara-suara berkurang atau hilang? Iya, Sus. Minum obat sangat penting agar suara-suaranya yang Ibu dengar dan mengganggu selama ini tidak muncul lagi. Nah, beberapa macam obat yang Ibu minum, yang pertama itu ada chlorpromazine atau CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Obat yang berwarna putih. Dan yang kedua, THP. Gunanya agar Ibu merasa rileks dan tidak kaku. Sedangkan yang merah jambu, LHP atau haloperidol, berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara. Semua obat ini diminum 3 kali sehari setiap pukul 7 pagi, siang, dan 7 malam. Kalau suara-suara sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obat, Ibu akan kambuh dan sulit sembuh seperti keadaan semula. Kalau obat habis, Ibu bisa minta ke dokter untuk mendapatkan obat lagi. Ibu juga harus teliti saat minum obat-obatan ini. Pastikan obatnya benar, artinya Ibu harus memastikan bahwa itu obat yang benar-benar punya Ibu. Jangan keliru dengan milik orang lain. Baca nama kemasannya. Pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sudah makan dan tepat jamnya. Ibu juga harus perhatikan berapa jumlah obat sekali minum, dan Ibu juga harus cukup minum 10 gelas per hari. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap mengenai obat, Bu? Lebih mengerti lagi, Sus, kegunaan obat. Ibu sudah berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara? Coba sebutkan, Bu. Ada 3 tadi, Sus. Ya. Mari kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu. Coba lakukan sesuai jadwal ya, Ibu. Iya, Sus. Nah, besok kita ketemu lagi untuk melatih manfaat 4 cara mencegah suara yang telah kita bicarakan. Mau di mana, Bu? Di sini saja, Sus. Ya, baik. Jamnya jam berapa, Bu? Jam 9 tepat. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Perawat Delvi. Di sini saya akan merawat anak Bapak. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Apa pendapat Bapak tentang anak Bapak? Anak saya ini sedikit terganggu gangguan halusinasi. Jadi biasanya mendengar suara-suara aneh kayak gitu. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah anak Bapak yang dialami. Bantuan apa yang Bapak berikan? Bantuan yang saya berikan itu saya menyuruhnya tutup telinga kayak gitu. Kita mau diskusinya di mana? Apa di ruang wawancara? Di sini saja. Berapa waktu Bapak bisa? Bagaimana dengan kalau waktunya 30 menit? Bisa, Pak? Boleh. Masalah apa yang Bapak alami saat merawat anak Bapak? Yang saya alami itu saya sedikit resah ketika dia berteriak-teriak katanya saya
saya mendengar suara-suara aneh, saya tidak mau. Apa yang Bapak lakukan pada anak Bapak? Yang saya lakukan itu saya katakan, kalau kamu mendengar suara-suara aneh, tutup telinganya. Ya baiklah, gejala yang dialami oleh anak Bapak disebut dengan halusinasi. Nah, yaitu mendengarkan atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tanda-tandanya berbicara sendiri, tertawa sendiri, atau marah-marah tanpa sebab. Jadi, jika anak Bapak mengatakan dengan suara-suara yang tidak nyata, sebenarnya suara itu tidak ada. Kalau anak Bapak mengatakan melihat bayangan-bayangan, sebenarnya bayangan itu tidak ada. Oleh karena terkait dengan kegiatan, saya telah melatih anak Bapak untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Tolong Bapak pantau pelaksanaan dan berikan pujian jika anak Bapak berhasil melaksanakannya. Ketiga, bantu anak Bapak minum obat secara teratur. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Terkait dengan obat ini, saya juga sudah melatih anak Bapak untuk minum obat secara teratur. Nah, jadi Bapak dapat mengingatkan kembali. Obatnya ada 3 macam, yang berwarna oranye namanya CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan-bayangan. Yang berwarna putih namanya THP, berfungsi untuk membuat Ibu I tenang dan tidak kaku. Yang berwarna biru namanya HLP, gunanya menenangkan pikiran. Semua obat ini harus Ibu I minum 3 kali sehari, pukul 7 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 7 malam. Jika ada tanda-tanda halusinasi muncul, putuslah halusinasi dengan cara menepuk punggung anak Bapak. Kemudian suruh anak Bapak menghadik suara tersebut. Anak Bapak sudah saya ajarkan untuk menghadik halusinasi sekarang. Mari kita latih memutuskan halusinasi anak Bapak. Sambil menepuk punggung, sedang apa kamu? Kamu ingatkan apa yang diajarkan perawat. Jika suara-suara itu datang, ya usir suara itu, tutup telinga anak Bapak, dan katakan pada suara itu, saya tidak mau mendengar. Ucapkan berulang-ulang. Coba Bapak praktikkan cara yang baru saja saya ajarkan tadi, Pak. Yang pertama itu saya menyuruh anak saya minum obat. Yang kedua itu saya menyuruhnya dia tutup telinga. Yang ketiga saya tepuk bahunya. Sedang apa kamu? Sedang apa kamu? Kamu ingat kan apa yang diajarkan oleh perawat kemarin? Iya, ingat. Bagus, Pak. Bagaimana perasaan Bapak berdiskusi dan latihan memutuskan halusinasi anak Bapak? Saya sedikit lega karena saya sudah tahu apa saja cara untuk ketika dia mendengar suara-suara halusinasi, saya bisa mencoba cara untuk yang diajarkan oleh perawat tadi. Coba Bapak sebutkan kembali, ada berapa cara yang sudah saya ajarkan tadi? 3 cara. Baiklah Pak, 3 cara ini kita akan masukkan ke jadwal buku harian ya Pak. Ya. Nah, bagaimana kalau 2 hari lagi ketemu untuk mempraktikkan cara memutuskan halusinasi langsung di hadapan Ibu I? Iya. Bagaimana kalau di ruangan ini Pak? Jam berapa kita bisa bertemu Pak?
Bagaimana kalau jam 10, Pak? Ya. Baik, sampai jumpa, Pak. Pagi Bu, Pagi. bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutus halusinasi anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi? Masih ingat. Sesuai dengan perjanjian kita, selama 30 menit ini kita akan mempraktikkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu. Mari langsung kita datangi anak Ibu. Selamat pagi Adek. Saya dan Ibu Adek ingin membantu Adek untuk mengendalikan suara-suara yang sering Adek dengar. Untuk itu, pagi ini saya dan Ibu Adek datang untuk mempraktikkan cara memutuskan suara-suara yang Adek dengar. Sekarang, coba Ibu peragakan cara memutus halusinasi yang sedang anak Ibu alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tutup telinganya, Nak. Katakan pergi, pergi itu hanya suara palsu. Pergi, pergi itu hanya suara palsu. Yang ulang dari Nak. Bagus sekali. Bagaimana Ibu? Senang dibantu Ibu. Kamu bisa memperagakannya sendiri, kan? Pergi, pergi itu suara palsu. Pergi. Kamu sudah bisa memperagakannya sendiri. Nah Ibu, sekarang Ibu ingin melihat jadwal harian anak Ibu. Sekarang ikut saya ke ruangan Ibu. Diingat-ingat pelajaran kita hari ini ya Bu. Iya. Ibu dapat melakukan cara itu jika anak Ibu mengalami halusinasi. Baik, Sus. Tolong Ibu peragakan kembali cara memutus halusinasi. Ya bagus Bu. Bu, bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu? Bu, bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian anak Ibu? Mau jam berapa latihan bercakap-cakap? Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk membicarakan tentang cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi? Ya, baik, Sus. Mau di mana Ibu? Bagaimana kalau kita di sini saja? Ya, di sini. Jam berapa Ibu bisa datang? Kalau bagaimana kalau jam 9? Jam 9 ya. Baik, Sus. Sampai jumpa Bu. Ya, Sus. Saya misi ya Bu. Pagi, pagi Sus. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi? Insya Allah masih, Sus. Ya, bagus Ibu. Sesuai dengan perjanjian kita, selama 30 menit ini kita akan mempraktikkan kembali cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu. Mari kita datangi anak Ibu. Bu, di mana Ibu kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau di ruang tamu? Boleh, Sus. Berapa lama kita akan berbincang-bincang? Bagaimana kalau 30 menit? Boleh. Selamat pagi Ibu I. Ibu I sangat ingin membantu kembali Ibu I untuk mengendalikan suara-suara yang sering Ibu I dengar. Untuk itu pagi ini Ibu I datang untuk mempraktikkan kembali cara memutus suara-suara yang Ibu I dengar. Ibu I nanti sedang dengar suara-suara dan Ibu I bicara atau tersenyum-senyum sendiri. Ibu akan mengingatnya kembali. Sekarang coba Ibu peragakan kembali cara memutus halusinasi yang sedang Ibu I alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk punggung Ibu I, lalu suruh Ibu I mengusir suara dengan menutup telinga dan menghardik suara tersebut. Nah, tutup telinganya, lalu katakan pergi, pergi itu hanya suara palsu. Pergi, pergi. Aku tidak mau dengar. Itu suara palsu. Pergi. Terkait dengan kegiatan. Bagus sekali. Bagaimana sedang dibantu Ibu? Ya, Ibu ingin melihat dari hari ini Ibu I. Baiklah, orang tua Ibu I ingin melihat latihan Ibu
I selama ini ya Bu, boleh Ibu praktekkan? Saya tidak mau dengar kamu suara palsu, pergi. Wah, bagus sekali kamu nak. Baiklah, sekarang saya dan orang tua Ibu I ke ruang perawat dulu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mempraktikkan kembali cara mewujud halusinasi langsung di hadapan anak Ibu? Sangat senang. Tolong Ibu peragakan kembali cara mewujud halusinasi yang langsung peragakan ya, Sus? Pergi, saya tidak mau mendengar itu hanya suara palsu. Ya, bagus Ibu. Bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian Ibu? Mau jam berapa latihan bercakap-cakap? Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian di rumah? Boleh Sus, kalau begitu. Mau di mana Ibu? Bagaimana kalau di sini saja? Boleh. Jam berapa Ibu bisa datang? Bagaimana kalau jam 9? Setengah 10 aja ya Sus ya? Oh, baik. Sampai jumpa. Permisi. Selamat pagi Bu. Karena besok Ibu I sudah boleh pulang, maka sesuai janji kita, sekarang bertemu untuk membicarakan jadwal Ibu I selama di rumah. Bagaimana Ibu? Selama Ibu membesuk, apakah sudah mempraktikkan cara merawat Ibu I? Sudah. Baiklah. Nah sekarang kita bicarakan jadwal Ibu I di sini ya Bu. Iya. Duduknya mau di mana Bu? Di sini. Bagaimana kalau di sini saja? Iya, di sini saja. Berapa lama Ibu ada waktu untuk membicarakan atau membuat jadwal ulang Ibu I di rumah? Bagaimana kalau 30 menit saja Bu? Baik, 30 menit. Baiklah Bu. Baiklah Ibu. Ini jadwal Ibu I selama di rumah sakit. Jadwal ini dilanjutkan di rumah ya Bu. Coba Ibu lihat mungkinkah dilakukan di rumah. Siapa yang kira-kira akan memotivasi dan mengingatkan Ibu I? Ibu, jadwal yang telah dibuat selama Ibu di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah ya. Baik jadwal aktivitas maupun minum obatnya. Baik. Hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak Ibu di rumah. Misalnya kalau Ibu I terus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minuman, obat, atau memperlihatkan perilaku bahaya yang membahayakan orang lain. Jika hal ini terjadi, segera hubungi perawat di puskesmas terdekat ya Bu. Ini jadwal dibawa pulang ya Bu. Selanjutnya silakan Ibu menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan. Kami akan siapkan Ibu I untuk pulang. Baik. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Baik, sudah cukup. Baiklah, coba Ibu sebutkan cara-cara merawat Ibu I selama di rumah. Baiklah, cara yang pertama yaitu saya menghardik suara-suara yang anak saya rasakan. Yang kedua, saya memberi obat. Kemudian yang ketiga, saya melakukan kegiatan terjadwal atau aktivitasnya terjadwal. Kemudian yaitu membiarkan anak saya bercakap-cakap dengan orang lain. Bagus ya Bu. Baiklah, di sini berarti saya tidak akan perlu menjelaskan cara merawat Ibu I selama di rumah. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari pihak rumah sakit. Permisi ya Bu, sampai jumpa kembali. Kajian kami semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.